Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini, saya ingin tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam acara Meet the Team. Atau kita akan mengumumkan susunan dari manajemen dan juga tim di bawahnya dari Danantara Indonesia. Saya tahu ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman media. Memang kami tadinya memperkirakan minggu lalu bisa kita umumkan, tetapi ternyata untuk mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya dan mempunyai track record yang jelas, yang bersih, itu ternyata harus kami akui tidak mudah. Sehingga karena tim yang kami alhamdulillah berhasil untuk meyakinkan mereka untuk bergabung bersama kami adalah tim-tim yang menurut kami yang tentunya nanti dari teman-teman media atau publik bisa melihat adalah tim yang telah melalui seleksi yang ketat. Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini. Kami pun harus melakukan interview satu persatu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya mereka ekspertis dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Adalah salah satu tugas utama adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Pertama ada Bapak Ray Dalio. Bapak Ray Dalio, alhamdulillah sebagai Dewan Penasehat, seperti kita bersama, dia adalah salah satu investor paling berhasil, consider paling berhasil di dunia, dengan hedge fund terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, dengan aset kelolaan sebesar 124 miliar dolar atau 1.984 triliun, dan beliau pun juga menjadi penasehat makroekonomi untuk di banyak negara, seperti di China salah satunya dan di banyak negara lainnya, dan alhamdulillah Ray Dalio akan menjadi salah satu Dewan Penasehat dari Danantara. Berikutnya adalah Pak Helman Sitohang. Pak Helman Sitohang ini adalah bankir terkemuka asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai CEO dari Credit Suisse Asia Pasifik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan sekarang juga menjadi advisor di Blackstone, yang dimana adalah salah satu private equity terbesar di dunia. Dia juga satu advisor di Blackstone. Ini juga menjadi salah satu tim penasehat dari Danantara dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Tentunya kami yakin juga akan memberikan kontribusi yang positif terhadap Danantara. Next, yang berikutnya adalah Jeffrey Sachs sebagai salah satu Dewan Penasehat. Seperti kita ketahui, beliau PhD, MA, semuanya di Harvard University, dan peran dari beliau itu dalam pengalaman yang sangat luar biasa dari berbanyak hal, menulis banyak buku dan beberapa karya penting seperti Developing Country Debt and Economic Performance, membahas ulang tentang ekonomi Indonesia. Jadi beliau juga sangat memahami ekonomi bukannya di dunia tapi di Indonesia, di ASEAN ini sangat-sangat memahami, sehingga tentunya bisa memberikan different aspek dari different angle apabila kita melakukan investasi terutama di Indonesia, di ASEAN maupun di dunia. Jadi dari Jeffrey Sachs juga sudah menyatakan bersedia, dan beliau juga pernah menjadi penasehat dari 3 sekjen PBB dalam kebijakan pembangunan global. Next, berikutnya adalah Chapman Taylor. Chapman Taylor ini salah satu penasehat kita juga. Ini adalah salah satu equity portfolio yang di Capital Group dengan pengalaman lebih dari 33 tahun. Dan banyak fokus memang di negara-negara ASEAN. Terutama investasinya di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Selandia Baru. Dan ia dikenal sebagai kepemimpinannya dalam industri investasi dan kontribusinya dalam dunia terutama pendidikan. Kontribusinya sangat-sangat besar dan pengalamannya memang sudah sangat banyak, dan diharapkan juga bisa memberikan terus kontribusi yang positif terhadap
investasi yang akan kita lakukan ke depannya. Berikutnya, next, adalah Thaksin Shinawatra. Kita ketemu bersama, ini adalah salah satu Perdana Menteri Thailand pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Dan beliau juga menjadi penasehat dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan di bawah kepemimpinannya beliau PDB Thailand naik dari 4,9 triliun baht ke 7,1 triliun baht dalam 5 tahun. Jadi ini juga untuk memberikan different angle apabila kita juga ingin berinvestasi di negara-negara ASEAN-nya nanti di kemudian hari. Tetapi ini akan memperkaya kita tentunya dalam tidak hanya semata-mata dari segi keuangan atau finansial, tapi juga pada saat berinvestasi di negara lain kita harus melihat sektor-sektor lainnya, baik dari ekonominya, politiknya, dan juga faktor dari sustainability-nya. Next. Oh, itu tadi dari Dewan Penasehat. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara, yang dimana di sini itu kalau dilihat kolomnya ada di sebelah kiri di bawahnya penasehat. Di situ kalau kita lihat ada ketua dari PPATK, ketua KPK, ketua BPK, ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Jadi di Danantara kita sangat terbuka gitu untuk anytime mereka melihat kita, menganalisa kita. Jadi kita sangat terbuka. Justru ini juga memberikan, saya yakin kenyamanan dan juga sesuai dengan prinsip kita adalah selalu terbuka, transparan dalam semua tindakan yang kita lakukan. Jadi itu di Komite Pengawasan dan Akuntabilitas. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Managing Director dari Danantara. Ini jadi kalau kita lihat, oh ada musiknya dulu. Biar nggak boring, jadi ada musik sedikit. Oke, ini untuk Board of Danantara, saya sendiri, mungkin Rosan Ruslani, kemudian ada Pak Doni Oskaria, ada Pak Pandu Syahrir. Karena pastinya kemarin sudah melihat CV-nya kita, jadi kami tidak tampilkan lagi. Apa perlu ditampilkan? Nggak usah katanya, udah ini. Oke. Jadi kami bertiga, kemudian next kita langsung ke MD legal kita adalah Pak Robertus Bilitea. Beliau ini, nah ini bisa dilihat cukup panjang dan sangat-sangat berpengalaman, dan di dalam tidak hanya dari segi legalnya juga, tapi beliau juga menduduki beberapa CEO di beberapa perusahaan BUMN sebelumnya. Dan saya rasa ini CV beliau it speak itself. Dan sekarang masih menjadi juga di BUMN ya, Deputy Legal BUMN ya Pak Doni ya, yang dimana nanti akan pindah secara full ke kami, karena di kami tidak ada nanti beliau akan secara full masuk ke Danantara. Next. Ini adalah Managing Director Risk and Sustainability, yang dimana ini adalah hal yang sangat-sangat penting buat kami. Ini beliau namanya Liang Xingwei, Pak Liang Xingwei. Can you stand up please? Oke. Karena kita mau mengintroduce ini juga untuk peningkatan risk and sustainability, tidak hanya di level Danantara, juga di level BUMN lainnya. Dan kalau dilihat beliau baik dari segi pendidikannya, baik dari pengalamannya, dan dari senior associate di Booz Allen and Hamilton, Bank Paribas, dan beliau adalah managing director dan yang set up risk management team di Deutsche Bank, dulu Banker Trust di Deutsche Bank. Dan to convince beliau sebenarnya sangat tidak mudah to convince. Tapi setelah kita berbicara beberapa kali dan beliau menulis banyak buku, dan alhamdulillah kita juga sangat bersyukur akhirnya Bapak Liang Xingwei ini mau berjoin dengan kami
gitu. Jadi salah satu yang membuat mundur ya mungkin Pak Liang Singwe ini karena kita butuh effort untuk meyakinkan beliau. Ini untuk risk and sustainability, bisa dibaca langsung. Next. Ini adalah sebagai CFO Pak Arief Budiman, sekarang masih di INA, memang Deputy CEO. Bisa berdiri Pak Arief, yang dimana nanti Pak Arief akan join secara full di dalam Danantara, ya. Jadi tidak ada rangkap jabatan. Pernah di Presiden Direktur Dana Reksa, CFO Pertamina, partner di McKinsey & Company. Jadi dan salah satu juga yang aktif dalam pembentukan INA bersama-sama dengan kami pada saat-saat awal. Jadi ini adalah CFO dari Danantara Pak Arief Budiman. Next. Wah, ini yang berikutnya adalah untuk Treasury, MD Treasury. Ini juga. MD Treasury adalah Pak Ali Setiawan. Ini Managing Director Treasury kami, tentunya sekarang masih ada di HSBC Indonesia. Ini kalau ditulis sekarang karena waktu di CV-nya masih pada saat di interview nih, sebenarnya nanti sebenarnya udah nggak lagi gitu ya. Dan ini adalah pengalaman beliau. Memang kalau kita lihat berkecimpung dari awal itu di Treasury dan juga di financial planning, di Citibank, Citicorp, National Bank, dan Bank DBS, ABN AMRO. So ini adalah gambaran dan salah satu saya diinformasikan dan kita cek, beliau mempunyai track record yang sangat-sangat baik di dalam Treasury dan mempunyai track record dalam return yang juga yang sangat-sangat mumpuni. Next, jadi ini adalah kemudian yang berikutnya ini adalah Pak Muhammad Al-Arif, Managing Director Global Relation and Governance, sekarang masih di World Bank, sekarang nanti akan join ke kami dan pada saat ini masih di World Bank ya, Head of External Affairs, Infrastructure Practice Group. Karirnya memang berawal dari Kementerian Keuangan dan mempunyai pengalaman yang turut menangani portfolio global, terutama terkait infrastruktur dan transformasi digital di World Bank. Jadi ini juga karena sudah cukup lama ini beliau di World Bank, kita meyakini beliau untuk supaya kembali ke tanah air. Oke, next. Ini yang sebelah kiri ya. Sekarang kita udah yang sebelah kiri nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman media. Pak Arief masih di sana ya? Masih di sana ya, masih di DC ya? Oke. Ini Pak Rohan Hafaz. Ini dipilih karena namanya mirip dengan nama saya. Enggak, itu bercanda. Ini beliau saat ini di Mandiri. Sejak diumumkan langsung diberhentikan dari Mandiri. Ya, jadi pengalaman beliau juga sudah sangat panjang, baik dari BPPN maupun di Bank Mandiri. Dan beliau juga adalah Ketua Forum Humas BUMN di tahun 2019 sampai 2021. Jadi ini mungkin bisa dibaca langsung juga. Next. Pak Ahmad Hidayat, ini Managing Director untuk Internal Audit. Ini yang kami beritahukan di sini, ini adalah head-headnya dulu ya, head-headnya dulu. Jadi nanti akan punya tim tentunya di bawahnya, tetapi ini kalau yang kita sampaikan, yang head-headnya dulu ini Pak Ahmad Hidayat, beliau adalah saat ini komisaris independen memang di Bank DBS dan juga di OJK sebagai Ketua Dewan Audit. Merangkap anggota Dewan Komisaris membawahi internal audit, manajemen risiko, penilaian kualitas, dan audit investigasi. Wakil Ketua Komite Etik, dan juga Wakil Pendiri Dana Pensiun OJK. Dan pengalaman beliau sudah sangat banyak sekali, dan juga memimpin penerapan ISO 3701, Sistem Manajemen Anti Penyuapan di OJK pada tahun 2021, dan juga menciptakan Integrated Governance System OJK,
yang cukup yang cakup sistem dari internal audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan audit investigasi tahun 2021. Jadi kita meyakini Pak Ahmad Hidayat juga akan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap Danantara ke depannya, terutama dalam good governance. Next. Berikutnya MD Human Resource. Ini Pak Sanjay Barwani. Jadi ini adalah Managing Director untuk Human Resources kami. Beliau ini cukup panjang sebetulnya perjalanannya, dan saat ini founder and CEO di Bester, tapi setelah ini sampai tahun 2024 dan Presiden Director. Jadi sesudah ini juga beliau akan full ada di kami karena di kami tidak boleh ada yang merangkap jabatan di level di bawah kami. Dan terutama kok ini bisa dilihat sendiri, dan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam kepemimpinan human capital dan transformasi bisnis di berbagai sektor dan negara. Jadi dan juga adalah salah satu pakar strategi HR yang cukup terkemuka di Indonesia. Ini Bapak Sanjay Barwani. Terima kasih. Next. MD untuk Chief Our Economist, Bapak Reza Yamora Siregar. Beliau doktor di Brown University dan juga master di Brown University. Saat ini adalah staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau juga pernah di AFC sebagai Chief of Representative Singapore, Head of ASEAN dan India Research, Senior Economist di IMF dari tahun 2006, dari tahun cukup panjang ya. Kemudian Chief ASEAN Economist juga di Goldman Sachs dan juga di Macroeconomic Research Office atau AMRO. Jadi pengalamannya sudah cukup panjang dan sudah tidak hanya di Indonesia tetapi juga dipercaya oleh Goldman Sachs, oleh AFC dan juga oleh kantor Menko Perekonomian. Jadi Pak Reza Siregar ini nanti akan tentunya akan memimpin tim ekonomis kami ke depannya agar setiap investasi maupun setiap hal yang berhubungan dengan antara itu bisa kita analisa secara komprehensif. Next. Berikutnya ini Ivy Santoso, ini untuk Managing Director Head of Office, Ibu Ivy. Sebelumnya adalah Senior Consultant di IFC, kemudian juga di Moya, dan Managing Director di Avenue Capital Group. Itu adalah salah satu private equity yang sangat aktif berinvestasi di ASEAN dan di Indonesia. Selama beberapa tahun pernah di Deutsche, di GKCO, jadi ini adalah yang in charge untuk Head of Office di Danantara, Ibu Ivy Santoso. Next. Komite Manajemen Risiko. Oh, nggak ada musiknya. Saya lagi nunggu ada musiknya tadi. Ternyata nggak ada musiknya. Ini kelihatannya kok nggak ini nih. Oke. Berikutnya Pak John Prasetyo. Yang sudah tidak asing lagi, pasti sudah baik mana Pak John Prasetyo. Beliau pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Senior Advisor di Senior Advisor dan Chairman di CB Asia, Senior Partner di Ernst & Young. Oh, udah paling banyak lah ini. Di Anderson Consulting, di SGV. Jadi beliau juga pernah menjadi Presiden Komisioner Prescom di Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Dari 2017 sampai sekarang masih Pak ya? Masih sekarang. Oke, jadi board member dan senior advisors di banyak fund lainnya. Jadi beliau akan mengetuai sebagai komite manajemen risiko kami, Pak John Prasetyo. Next, untuk komite investasi dan portfolio ini namanya Yap Kim, ya. Ini pengalamannya sangat luar biasa sebenarnya kalau boleh saya bilang, karena
beliau ini dipercaya di banyak fund di investasi di luar negeri sebagai Chief Investment Officer di Texas Municipal Retirement System dan juga di CalPERS, ini CalPERS California Pension Fund, one of the biggest pension fund di dunia sebenarnya, in the world. Dia pun dipercaya sebagai Head of Investment, karena buat kami investment ini kita tidak bisa main-main. Menjadi sangat-sangat penting dan sangat krusial. Jadi kita mengambil orangnya itu yang untuk convince dia aja, it takes a lot of effort. Untuk mengconvince Bapak Yapkim ini, it takes a lot of effort, karena ya dia mempunyai track record yang sangat-sangat baik. Karena kembali lagi investasi kita ini, we don't want to take any sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Semuanya harus calculated risk. Jadi ini akan dipimpin oleh Bapak Yapkim. Tentunya nanti akan ada beberapa lagi manajemen di komite investasi dan portfolio gitu. Next. Oke, nah di holding operasional ini nanti dipimpin oleh Bapak Doni Oskaria. Di bawah beliau ini nanti MD-nya untuk SDM, ya, untuk SDM-nya dipimpin oleh Pak Agus Dwi Handaya. Pak Agus Dwi Handaya, kan Pak Agus Dwi Handaya ini adalah Compliance Legal and Human Capital Director di Bank Mandiri, yang dimana sesudah ini akan join secara full, jadi tidak di Bank Mandiri lagi, ya Pak ya. Berapa hari lagi juga sudah tidak di Bank Mandiri lagi. Kemudian memang karir beliau banyak di Bank Mandiri, Bank Syariah, dan juga salah satu yang dinobatkan sebagai the best Chief of Human Capital Officers di tahun 2020 pada ajang Digital Marketing Human Award, ya, itu juga diberikan kepada beliau. Jadi beliau akan membantu di operation. Wah, ini namanya udah kebuka semua, baru saya. Yang berikutnya Ibu Febriani Edi, ini untuk AMD di non-financials, Ibu Febriani Edi sekarang adalah CEO di Vale. Kalau saya bilang one of the toughest CEO lady yang saya pernah jumpa, saya ketemu, dan very very sharp, dan akan menduduki sebagai managing director untuk non financial di operation level, ya. Saya rasa beliau ini akan memberikan kontribusi yang sangat-sangat positif ke depannya. Next. Bapak Riko Barnardi. Iya, Riko Barnardi. Karena namanya Pak Riko, jadi dapatnya adalah RIS, gitu ya. Kalau mungkin namanya lain, mungkin nggak RIS ini. Tapi Pak Riko Barnardi ini sebagai managing director untuk RIS. Jadi RIS ini kita memang sengaja kita bikin layer, double layer, baik di operation, kemudian ada lagi di kami. Jadi kita memastikan bahwa risiko ini benar-benar kita telaah, kita analisa, kita evaluasi secara benar dan baik sebelum kita melakukan baik secara sisi operasional dan juga investasi. Karena yang kita lihat, yang kami ingin introduce ke depannya ke dalam BUMN-BUMN ini adalah terutama dari segi risiko, compliance, and good governance. 3 hal itu yang kami akan introduce lebih dalam lagi kepada BUMN-BUMN yang ada, sehingga BUMN-BUMN itu bisa menjadi lebih baik dalam tata kelola ke depannya. Next. Nah, ini kalau di holding investasi yang akan dipimpin oleh Pak Pandu Syahril. Pak Pandu perlu berdiri, Pak Pandu. Tadi Pak Doni belum berdiri, Pak Doni berdiri dulu, Pak Doni berdiri. Oke, next. Timnya untuk managing director finance-nya adalah Pak Jamal Atamimi.
Pak Jamal juga sebetulnya awalnya base-nya ini banyak di Singapura, tapi sekarang akan join bersama kami. Pak Jamal ini dulu zaman awal-awal saya mulai di capital market, beliau tuh lebih senior dari saya sebetulnya dulu awalnya di tahun 97. Tapi kalau kita lihat memang dari tahun 98 saja beliau sudah director di Rabobank, di Structured Market Groups, jadi di Citibank, Delta Advisory, dan Deutsche Bank. Jadi saya rasa track recordnya sudah sangat-sangat baik, dan kalau di Singapura is one of the leading finance guy yang ada di market. Dan terima kasih buat meyakini Pak Jamal juga, it takes a lot of effort, tapi alhamdulillah Pak Jamal akhirnya bersedia untuk kembali ke tanah air. Terima kasih Pak Jamal. Oke, next. Jadi legal pun kita berlapis-lapis, ada Bapak Bono Daru Aji. Pak Bono ini adalah managing partner di Assegaf Hamzah dan partner, tapi nanti akan join secara full di kami. Ya, kita join walaupun tadinya di Assegaf Hamzah dan partner, dan juga kompensasi independen, tapi kita akan join secara full. Jadi pengalaman beliau sudah sangat luar biasa, sangat lengkap, dan juga sempat menjadi komisaris independen dan ketua komite auditor Komsel Indonesia. Jadi ini one of the best talent yang kita convince also to join us, to join Danantara. Next. Yang berikutnya Bapak Stefanus Ade Hadiwijaya. Silakan berdiri Pak Stefanus. Ini untuk Managing Director Investment. Sekarang juga adalah masih di INA, tapi setelah itu nanti akan join secara full kepada kami. Sekarang Chief Investment Officer di INA, dan mohon maaf, INA ini ada the best talentnya, kita ada 2 yang kita rekrut di sini, tetapi memang kita akan selalu berkontribusi bersama-sama. Saya rasa saya tidak bacakan lagi karena banyak sekali memimpin investasi bersama-sama dengan GIC, ADIA, BlackRock, Swire Group, dan yang lain-lain. Jadi pengalaman beliau juga sudah sangat-sangat mumpuni sehingga akan memberikan kontribusi yang positif kepada Danantara ke depannya. Next. Oh, oke. Udah. Nah, yang ingin saya sampaikan, nama-nama ini masih bisa berkembang ya. Nama-nama ini bisa berkembang baik di level advisor maupun tim di bawahnya. Karena kembali lagi, sebenarnya masih ada beberapa nama, tapi kami masih membutuhkan orangnya sudah siap ikut join dengan kami karena masih bekerja di perusahaan lain, tentunya membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memberikan faktor keterbukaan. Jadi nama-nama ini akan terus berkembang, dan kami janjikan bahwa kita akan mengupdate juga untuk nama-nama baru yang akan masuk ke join ke Danantara. Kami meyakini karena ini sudah melalui suatu proses yang panjang, suatu proses, saya ingat Danantara ini di-launching tanggal 24, hari ini tanggal 24, tepat sebulan untuk membentuk tim, ternyata yang berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama-nama yang baik, itu membutuhkan waktu. Ya, harapannya dengan ada nama-nama ini memberikan lebih confidence, keyakinan bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini, saya ingin tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden, tidak ada nama titipan dari beliau.